Para legioner yang terkasih dalam Kristus, apa kabar? Saya percaya Anda semua pasti sehat dan terus semangat di saat pandemi virus corona ini. Saat ini saya berada di Taman Doa Pieta yang terletak di belakang Gereja Keluarga Kudus Rahamangun. Di belakang saya, Anda lihat ada patung Maria Pieta. Pasti Anda kenal semua. Patung yang menggambarkan bagaimana Maria memangku jenazah Yesus yang baru saja diturunkan dari kayu salib. Tentu ini sebuah kesengajaan kalau saya berada di tempat ini, karena pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang Maria Bunda Belas Kasih, salah satu sebutan Bunda Maria. Untuk mengawali permenungan pada hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk mengingat apa yang terjadi pada tanggal 11 Maret tahun 2020 di Vatikan. Pada hari itu, Paus kita, Paus Fransiskus, berdoa di depan lukisan Maria Bunda Belas Kasih. Beliau berdoa mohon perlindungan bagi umat di Roma dan umat seluruh dunia agar terhindar dari bahaya virus corona COVID-19 itu. Dan saya pikir ini bukan untuk pertama kali seorang paus berdoa di depan lukisan Bunda Maria Belas Kasih ini. Karena pada tahun 1944, Paus Pius ke-12 berdoa di depan lukisan ini, mohon perlindungan dari kekejaman Nazi pada waktu Perang Dunia. Dan kalau kita tarik lebih ke belakang lagi, pada abad 17, di sebuah kota Lyon, ada sebuah kapel Santo Thomas yang berdiri di atas puncak Bukit Fourvière. Pada waktu itu, tahun 1642, Lyon dalam ancaman wabah pes. Semua orang ketakutan, semua orang mencari perlindungan. Maka uskup pada waktu itu memutuskan untuk mengadakan prosesi jalan salib dari di bawah bukit sampai ke kapel Fourvière itu. Mohon kepada Bunda Maria agar dilindungi dari wabah pes ini. Dan puji Tuhan, akhirnya doa mereka terkabulkan. Umat di kota Lyon terhindar dari wabah pes itu. Dan akhirnya prosesi Santa Maria ini terus dikembangkan hingga hari ini. Dan di atas bukit itu, di atas kapel yang akhirnya runtuh tadi, dibangun sebuah basilika yang sekarang disebut Basilika Notre Dame Fourvière. Dalam ensiklik Dives in Misericordia yang dikeluarkan oleh Paus terdahulu, Paus Yohanes Paulus II, Gereja percaya bahwa dalam hidup Maria terwujud nyata belas kasih Allah. Pertama, karena belas kasih Allah lah, Bunda Maria, perawan desa yang sederhana, dipilih oleh Allah untuk ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah, yaitu melahirkan Sang Mesias. Di lain pihak, Gereja juga meyakini bahwa dalam hidup Maria, sepanjang hidup Maria, banyak mengalir kasih Allah yang diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar. Kalau kita mau belajar dari kitab suci, kita ingat kembali peristiwa perkawinan di Kana. Maria hadir di situ. Yesus dan para rasul hadir di situ, diundang dalam sebuah pesta perkawinan. Dan pada waktu itu, anggur habis. Dan ini sungguh peristiwa memalukan. Dan Maria sungguh tahu kesulitan yang dihadapi oleh keluarga sang pengantin tadi. Didorong oleh belas kasihnya, maka Maria mohon kepada Yesus agar berbuat sesuatu untuk menyelamatkan sang keluarga tadi. Dan akhirnya yang terjadi adalah mukjizat di Kana. Yesus mengubah air menjadi anggur. Gereja percaya Maria mampu menghadirkan belas kasih Allah kepada semua orang. Lalu sebagai legioner, apa yang bisa kita renungkan dari penghormatan kita kepada Bunda Maria, Bunda belas kasih ilahi itu? Para legioner yang terkasih dalam Kristus,
Saya percaya kalau sampai sekarang kita setia menjadi seorang legioner, pasti karena kita merasakan kasih Allah, kebaikan Allah melalui Bunda Maria. Sehingga kita terus bersuka cita, bergembira, bersemangat menjadi seorang anggota legioner. Namun hari ini kita diingatkan bahwa janganlah kasih Allah itu berhenti pada diri kita. Haruslah kita bagi kepada semua orang. Kasih Allah itu diberikan kepada kita agar kita juga mau berbagi kepada semua orang. Tugas-tugas sebagai legioner, mulai dari kunjungan orang sakit, mendoakan orang, menghibur orang yang sedang bersedih, atau membantu orang yang sedang galau imannya, itu merupakan cara kita menghadirkan kasih Allah kepada semua orang. Apalagi zaman sekarang ini, situasi saat ini, orang sungguh merindukan belas kasih Allah. Pandemi virus corona COVID-19 telah mengakibatkan banyak orang menderita, banyak orang yang terpapar virus tadi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan hidup mereka terancam. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan primer mereka. Dunia sangat merindukan belas kasih Allah. Ini undangan untuk kita semua sebagai orang yang mengaku dirinya anak-anak Maria, sebagai orang yang tergabung dalam Legio Maria. Apa yang telah kita perbuat? Banyak hal yang bisa kita perbuat, dan mungkin itu Anda semua telah perbuat. Paus mengajak kita terus mendoakan mereka yang sakit, mendoakan mereka yang berjuang di garda ke depan, dan mendoakan kita semua agar setia dengan aturan-aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Dan jangan lupa, sikap bela rasa juga hendaklah kita wujudkan. Sikap bela rasa dengan berbagi apa yang kita miliki, entah uang, entah harta, entah sembako. Karena de facto saat ini banyak orang sedang kesulitan untuk hidup sehari-hari mereka. Para legioner terkasih dalam Kristus, Bunda Maria, Bunda belas kasih. Karena Bunda Maria ingin mengajak kita semua untuk menghadirkan kasih Allah kepada semua orang. Mari kita hadirkan kasih Allah itu agar semua orang sungguh-sungguh merasakan Allah itu Maha Kasih.